Kau lepaskan totokan gadis itu, biar aku kasih pelajaran pada manusia jenis kecoa ini. Setan darah ketiga melompat ke arah tempat tidur. Dua jari tangannya siap untuk melepaskan totokan di tubuh Sekar. Tapi dari samping setan pikulan tidak tinggal diam. Tubuhnya yang kate melesat ke muka. Satu tendangan yang dahsyat dilancarkannya ke arah tangan setan darah ketiga. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-7, 3 Setan Darah dan Cambuk Api Angin, bagian yang keempat, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang keempat. Pada waktu setan pikulan keluar dari pekarangan gedung tua membawa lari Sekar, maka di ujung jalan di belakangnya 3 penunggang kuda muncul. Mereka bukan lain 3 setan darah yang baru saja kembali dari luar kota raja. Hai, kalau aku tak salah lihat itu si kepala gundul setan pikulan, seru setan darah pertama. Betul, menyahut setan darah kedua. Dia memboyong perempuan dan keluar dari rumah kita. Apa yang telah terjadi? 3 setan darah sama memacu kuda masing-masing lebih cepat, namun setan pikulan sudah lenyap dari pemandangan mereka sewaktu ketiganya sampai di depan pintu halaman gedung tua. Kalian berdua kejar manusia itu, perintah setan darah pertama. Aku akan menyelidik tempat kita, pasti terjadi apa-apa yang tak diingini. Setan darah kedua dan ketiga segera meninggalkan tempat itu, sedang setan darah pertama dengan cepat memasuki halaman gedung kediamannya. Apa yang disangkakannya ternyata betul, pintu samping ditemuinya melompong bobol. Belasan senjata rahasia berbentuk panah bertebaran di tanah dan beberapa lainnya menancap di batang pohon. Setan darah pertama memaki dalam hati. Apa ini si kate kepala gundul itu yang melakukannya? Manusia bermuka merah ini membatin. Kalau betul, kelak aku akan kasih pelajaran pada manusia keparat itu. Dilewatinya pintu yang telah bobol itu, dan ketika sampai di halaman belakang, kekagetannya bertambah-tambah sewaktu menyaksikan tanah dari anak tangga sebelah bawah pintu belakang hancur berantakan. Sedang pintu belakang itu sendiri juga bobol pecah. Setan alas! Setan alas! Maki manusia muka merah itu. Dia memandang berkeliling dan merasa heran karena dia tidak melihat Arca yang seharusnya berada di halaman itu. Siapa yang melakukan ini semuanya? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dan setan pikulan yang tadi dilihatnya keluar dari pintu halaman memboyong seorang perempuan. Sudut mata setan darah pertama menangkap satu gerakan. Cepat-cepat dia palingkan kepala. Sepasang mata setan darah pertama melotot. Di hadapannya berdiri seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian putih-putih. Dia tidak kenal dengan pemuda ini. Yang membuat setan darah pertama begitu terkejut ialah karena pemuda ini memanggul Pranajaya yang sebelumnya telah disekapnya dalam ruang batu karang. Setan darah pertama berpikir cepat. Jika si pemuda asing ini adalah kawan Pranajaya dan menolong Prana keluar dari ruang batu karang, pastilah dia yang telah menghancurkan pintu samping dan pintu belakang gedung kediamannya.
Dan di dalam gedung pastilah dia telah membuat kerusakan yang lebih hebat lagi. Lantas apa hubungan setan pikulan yang tadi dilihatnya keluar dari halaman gedung dengan memboyong seorang perempuan? Setan darah pertama jadi bingung sendiri, matanya menatap tajam. Kalau betul pemuda belia ini yang telah membebaskan Pranajaya dari dalam ruangan batu, maka ini adalah hal yang sangat tak dipercaya oleh setan darah pertama. Untuk masuk ke dalam ruang gedung tua saja, seorang harus melalui rintangan-rintangan senjata rahasia yang bisa membawa maut. Kalaupun dia sanggup masuk ke dalam, belum tentu dia tahu rahasia bagaimana membuka pintu ruang batu karang. Mungkin dia mempergunakan ilmu kesaktian dan membobol pintu ruang batu. Selama bertahun-tahun tak ada satu kekuatan pun yang sanggup mendobrak pintu ruang batu karang itu. Apalagi manusia muda bertampang dogol seperti yang saat itu berdiri memanggul tubuh Pranajaya di hadapannya. Di lain pihak, pendekar 212 Wiro Sableng memandang pula tepat-tepat kepada setan darah pertama. Dia ingat manusia inilah yang telah menyeret Pranajaya tadi sepanjang jalan. Dia tenang-tenang saja dan tidak perlu terkejut melihat si muka merah ini. Cuma yang diam-diam membuat dia khawatir ialah karena saat itu dia sama sekali tidak melihat Sekar. Tak ada dugaan lain selain bahwa gadis itu pasti sudah dilarikan oleh setan pikulan. "Pemuda asing, siapa kau?" bentak setan darah pertama dengan suara menggelegar. Sekaligus dia hendak menunjukkan bahwa dia bukan manusia sembarangan. Wiro Sableng cengar-cengir seenaknya. "Jangan cengar-cengir tak karuan. Cepat beritahu siapa kau dan mengapa nyalimu begitu besar membuat keonaran di sini." "Wiro," Pranajaya berbisik. "Manusia muka kepiting rebus ini adalah musuh besarku, salah satu dari 3 setan darah." Wiro tertawa mendengar ucapan kepiting rebus itu. "Setan alas," sentak setan darah pertama. "Kau kira kau berhadapan dengan siapa berani tertawa seenak perutmu?" "Masakah orang tertawa saja tidak boleh?" sahut Wiro Sableng. Darah setan darah pertama naik ke kepala. "Kalau kau bicara bertele, nyawamu akan kukirim menghadap setan neraka," ancam setan darah pertama dan tangan kanannya dinaikkan ke atas, siap untuk melancarkan satu pukulan tangan kosong. "Sabar, sabar sobat," kata Wiro. "Aku adalah kawan pemuda ini. Sebagai kawan, sepantasnya aku menolong bila dia mendapat kesukaran. Bukan begitu 3 setan darah?" Manusia buruk macammu rupanya sudah tahu juga berhadapan dengan siapa saat ini," ujar setan darah pertama. "Karena kau kawan pemuda itu, terpaksa kalian berdua kuseret kembali ke ruang batu karang." Habis berkata demikian, setan darah pertama lentingkan kelima jarinya ke muka. 5 larik sinar merah menyambar ke arah 5 bagian tubuh Wiro Sableng. Inilah ilmu totokan jarak jauh bernama totokan 5 jari yang sangat lihai sekali. Pendekar 212 Wiro Sableng keluarkan suara bersiul melompat ke samping. 5 sinar totokan itu dapat dihindarkannya sekaligus. Ini membuat setan darah pertama menjadi gusar. "Punya sedikit ilmu saja hendak diandalkan," menjeknya. "Aku mau lihat sampai di mana kedikjayaanmu, bocah konyol," serentak. Dengan itu setan darah pertama melompat dari kudanya. "Silahkan turunkan dulu kunyuk di bahumu itu," kata setan darah pertama. "3 setan darah, meski kau seorang bejat yang sebenarnya tidak pantas hidup di dunia ini,
tapi aku tak punya permusuhan denganmu. Harap minggir, beri jalan. Kentut bapak moyangmu, teriak setan darah pertama. Lekas turunkan pemuda itu. Dalam satu jurus nyawamu pasti akan minggat dari badan. Sebenarnya Wiro bukan tak mau baku hantam dengan manusia terkutuk ini, tapi karena dia mengkhawatirkan keselamatan Sekar dan mesti mencari gadis itu, maka sekali ini diusahakannya untuk menghindari pertempuran. Tapi agaknya si muka kepiting rebus tak memberi kesempatan terhadapnya. Dan ini membuat murid Eyang Sinto Gendeng itu mulai luntur pula kesabarannya. Iblis, bentak Wiro Sableng. Untuk menghadapi kau, kenapa mesti susah-susah turunkan tubuh kawanku ini segala? Mendidihlah darah setan darah pertama. Seumur hidupnya tak pernah dia mendapatkan hinaan demikian. Kalau begitu kalian akan mampus sama-sama, teriaknya lantang. Setan darah pertama kebutkan kedua lengan jubahnya. Dua angin merah yang amat dahsyat menderu ke arah Wiro Sableng. Dalam jarak 2 tombak saja panasnya sudah memerihkan kulit. Awas Wiro, pukulan itu beracun, membisik Pranajaya. Lalu tambahnya, manusia ini bukan sembarangan, ilmunya tinggi. Lebih baik kau sandarkan aku ke pohon sana. Ah, tak usah khawatir sobat, jawab Wiro. 1 tombak, 2 larikan sinar merah itu menyambar ke arahnya dengan membentak nyaring. Pendekar 212 berkelebat. Tubuhnya lenyap dari hadapan setan darah pertama. Kaget setan darah pertama bukan main-main. Tak tahu dia gerakan kilat apa yang dipergunakan oleh si pemuda lawannya. Hingga lebih cepat dari kejapan mata, pemuda itu sudah lenyap dari pemandangannya. Cepat-cepat dia membalik. Wiro dan Prana dilihatnya sudah berada di pintu samping. Kau mau lari kemana berdebah? Bentak setan darah pertama dan memburu dengan cepat, seraya lancarkan 1 jotosan jarak jauh yang hebat. Serangan ini membuat murid Eyang Sinto Gendeng melompat ke samping lalu membalik. Iblis muka merah, kali ini aku tidak ada waktu untuk melayanimu. Kelak di lain hari kita bakal berhadapan kembali. Cuma nyawamu yang bisa pergi dari sini, keparat, teriak setan darah pertama. Dia memburu lagi tapi langkahnya terhenti. Wiro telah melepaskan 1 pukulan yang mendatangkan angin yang amat hebat, membuat pasir di halaman itu menggebu laksana kabut tebal menderu ke arah setan darah pertama, membuat pemandangannya tertutup. Ketika dia menerobos kabut pasir itu dengan cepat, Wiro Sableng dan Pranajaya sudah lenyap. Setan darah pertama menyumpah habis-habisan. Orang-orang yang berada di tengah jalan cepat-cepat menghindar ke tepi. Sewaktu setan pikulan memacu kudanya dengan kecepatan yang luar biasa. Debu beterbangan di belakang diterpa oleh keempat kaki kuda tunggangan manusia bertubuh kate itu. Seorang pejalan kaki berkata pada kawannya di tepi jalan, "Lihat, si kate kepala gundul itu membawa seorang perempuan lagi." "Ya, parasnya cantik sekali," sahut kawannya. Diangkatnya bahunya lalu berkata lagi, "Rupa-rupanya tak pernah san dengan perempuan. Dungnya sudah belasan perempuan yang jadi peliharaannya. Kini 1 lagi bakal menjadi korban kebejatan nafsunya. Kasihan perempuan itu. Aku sangat menyesalkan Baginda." Beliau laki-laki itu tak meneruskan kata-katanya karena di belakangnya terdengar derap kaki kuda. Keduanya berpaling. "Ini lagi," kata laki-laki tadi perlahan. "Bergundal-bergundal Baginda." Mereka tidak ada beda dengan setan pikulan. 2 penunggang kuda itu berlalu dengan cepat.
Mereka bukan lain dari setan darah kedua dan ketiga yang tengah mengejar setan pikulan. Di sebuah gedung kecil di pinggiran kota raja, Munding Sura alias setan pikulan menghentikan kudanya. "Ah, manisku, kita sudah sampai," katanya seraya mendukung Sekar dan melompat dari kudanya. Di ruangan dalam 3 orang perempuan muda yang cantik-cantik tengah duduk berbicara. Mereka adalah sebagian dari peliharaan-peliharaan setan pikulan. Ketiganya memandang pada setan pikulan dan perempuan yang ada dalam dukungannya. Mereka tak berkata dan tak berbuat apa-apa selain hanya memandang. Dan di dalam hati masing-masing mereka sudah tahu apa yang bakal dialami perempuan yang dibawa setan pikulan itu ketika mereka melihat laki-laki itu melangkah menuju ke kamar di ujung ruangan. Kemudian pintu kamar itu pun tertutuplah. Di dalam kamar, setan pikulan menutupkan pintu dengan tumit kakinya. Dengan tertawa-tawa mengekeh-ngekeh, manusia ini membaringkan Sekar di atas tempat tidur. Kemudian dia melangkah ke meja dan meneguk tuak dari dalam sebuah kendi. Minuman keras ini dengan serta-merta menghangati tubuh dan menambah gelora nafsu terkutuk setan pikulan. Dengan memegang kendi itu di tangan, dia melangkah kembali ke tempat tidur dan duduk di samping Sekar. "Ah, parantik basah oleh keringat dan debu, biar aku bersihkan," kata setan pikulan. Lalu dengan tangan kirinya diusapnya kening serta pipi Sekar. Gadis ini memaki dalam hati. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Dia tak bisa membuka mulut ataupun menggerakkan anggota badannya karena telah ditotok. Cuma mimik mukanya yang menyatakan demikian. Setan pikulan meneguk tuaknya kembali. Kau tentu haus." Setan pikulan mengedipkan matanya beberapa kali, lalu dibukanya totokan pada tubuh Sekar. Gadis itu kini bisa bicara dan mendengar, tapi tubuhnya tetap kaku tak bisa digerakkan. "Ini minumlah, kau tentu haus manisku. Manusia biadab, lepaskan totokanku, keluarkan aku dari sini," teriak Sekar. "Kau masih saja galak," desis setan pikulan dan mencubit dagu Sekar. "Ini minum," katanya. Bibir kendi didekatkannya ke bibir gadis itu. Sekar mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tapi kemudian dia mendapat akal. Dibukanya mulutnya sedikit, tuak di dalam kendi itu diteguknya 2 kali. Setan pikulan tertawa gembira, tapi tiba-tiba tuak yang sudah diteguk tadi tiba-tiba disemburkan kembali oleh Sekar, dan karena tidak diduga sama sekali oleh setan pikulan, laki-laki ini tak sempat lagi menghindar. Dia berteriak kesakitan dan melemparkan kendi di tangannya ke dinding. Kendi pecah berantakan, isinya membasahi lantai. Untung saja Sekar dalam keadaan ditotok sehingga dia tak bisa mengalirkan darah dan tenaga dalamnya. Jika saja semburan tuak tadi disertai dengan aliran tenaga dalam, niscaya hancur dan butaklah mata setan pikulan. Namun demikian, semburan tadi sudah cukup membuat matanya sakit sekali, dan untuk beberapa saat lamanya tak bisa membuka kedua matanya itu. Sambil mengeringi mukanya yang basah dan mengucak-ucak kedua matanya, setan pikulan memaki habis-habisan. "Gadis gila, kalau kau tidak sekurang ajar itu terhadapku, pasti aku akan perlakukan kau baik-baik. Tapi kini kau akan rasakan sendiri." Setan pikulan mengucak lagi kedua matanya. Pemandangannya sudah terang kini. Kedua matanya yang juling memandang dengan berapi-api. Tiba-tiba dibungkukannya kepalanya.
maka habislah seluruh tubuh Sekar diciuminya. Gadis itu menjerit tiada henti. Menjeritlah sampai lidahmu copot, kata setan pikulan dengan tertawa mengekeh. Ciumannya datang lagi bertubi-tubi. Kemudian bukan hanya ciuman lagi. Sepasang tangan manusia kate ini membuat 2 kali gerakan. Bret, bret, pakaian kuning yang dikenakan Sekar robek besar. Dadanya tersingkap lebar. Dadamu bagus dan putih sekali, seru setan pikulan seperti gila. Dan kemudian betul-betul macam orang gila. Muka dan bibirnya melumasi dada Sekar yang sampai saat itu masih menjerit-jerit. Sekar menjerit lagi lebih keras sewaktu sepasang tangan setan pikulan menggerayangi meremasi dadanya. Brak! Pintu kamar terbentang lebar. Salah satu papannya pecah. Kaget setan pikulan bukan olah-olah. Sebelum dia berpaling dari pintu sudah membentak satu suara. Munding Sura, hentikan perbuatan kotormu itu. Begitu berpaling, begitu setan pikulan alias Munding Sura hendak mendamprat marah. Tapi sewaktu melihat siapa yang berdiri di hadapannya, dia hanya mengeluarkan suara menggerendeng. Di belakang laki-laki yang masuk ke dalam kamar itu masih ada seorang lainnya. Setan pikulan bangkit dari tempat tidur. Kalau tidak memandang kepada nama besar serta hubungan kita sesama tokoh-tokoh pembantu Baginda, pasti aku akan tendang kau keluar dari kamar ini, setan darah kedua. Setan darah kedua tertawa bergumam. Dia rangkapkan tangan di muka dada, sementara kawannya melangkah ke sampingnya. Sepasang mata setan darah kedua menatap tubuh yang tergeletak di atas tempat tidur. Hatinya terkesiap juga memandang paras cantik dengan tubuh dalam keadaan setengah telanjang itu. Seperti setan pikulan, dia pun seorang yang suka perempuan. Setan darah, lekas katakan apa maksud kedatangan kalian. Sewaktu memasuki ujung jalan, kau kelihatan keluar dari tempat kediaman kami, membawa perempuan itu, kata setan darah kedua. Kepalanya digoyangkan sedikit ke arah Sekar. Ada perlu apa kau ke tempat kami dan siapa ini perempuan? Siapa ini perempuan bukan urusanmu, jawab setan pikulan. Kalau kau memandang mukaku, aku yang masih mau memandang muka padamu, setan pikulan, kata setan darah kedua. Kuharap kau tak usah bicara kasar. Setan darah kedua tertawa dingin. Setan darah ketiga buka mulut. Melihat caramu keluar dari gedung kami dan melarikan perempuan ini, jelas sudah kau membuat apa-apa yang tak diingini di tempat kami. Setan pikulan meludah ke lantai. Aku kesana sebetulnya untuk menyambangi kalian. Itu satu kehormatan, memotong setan darah kedua dengan nada sinis. Kalian tidak ada. Pintu samping kutemui dalam keadaan hancur. Senjata-senjata rahasia bertancapan di pohon dan bertebaran di tanah. Halaman belakang kacau balau dan pintu belakang gedung kalian juga kutemui dalam keadaan terpentang bobol. Gumam setan darah ketiga. Siapa yang melakukannya? Mana aku tahu, sahut setan pikulan. Jangan dusta Munding Sura, sentak setan darah kedua. Hanya beberapa orang saja yang tahu rahasia masuk ke gedung itu, diantaranya kau. Jadi kau menuduh aku membuat kerusakan di gedung itu. Aku tanya siapa yang melakukan, bukan menuduh, sahut setan darah kedua ketus. Aku sudah bilang tidak tahu, dan sekali tidak tahu tetap tidak tahu. Sekarang silahkan angkat kaki dari sini. Baik Munding Sura, tapi ingat, ujian setan darah ketiga. Bila nanti terbukti kau berbuat, tak usah mengancam, sompret, maki setan pikulan.
Setan darah ketiga melangkah maju. Setan darah kedua menarik lengan jubahnya dan berkata pada setan pikulan, "Sekarang memang baru cuma ancaman. Kelak kalau kami tahu bahwa kau betul-betul telah membuat keonaran di tempat kami, ancaman itu akan menjadi kenyataan." Munding Sura yang bergelar setan pikulan tertawa mencemooh. "Dasar manusia-manusia tidak tahu diri," katanya. "Kalian tahu, sewaktu aku datang ke sana, ada dua cecunguk yang sembunyi di atas genteng. Satu di antaranya gadis ini, yang lain seorang pemuda. Aku paksa mereka turun dan paksa agar memberi keterangan. Mereka menerangkan tengah mencari seorang kawan yang kalian seret ke tempat kalian. Mereka bermaksud membebaskannya. Aku pikir kalau manusia ini adalah musuhmu, maka pasti yang kedua lainnya adalah kambratnya juga. Si gadis kutotok dan kawannya kutipu, kujebloskan dalam ruang batu di dasar gedung. Kalian dengar semua itu? Seharusnya kalian berterima kasih padaku dan bukan mengoceh tak karuan. Sekarang berlalu dari hadapanku sebelum kesabaran habis." Setan darah kedua menarik lengan baju kawannya. Keduanya sama-sama melangkah ke pintu. Tapi tiba-tiba Sekar berseru, "Setan darah, jangan kena ditipu oleh bangsat kepala botak ini." Tentu saja setan darah itu sama hentikan langkah dan balikan badan. Apa yang diterangkannya semua adalah dusta. Begitu. "Gadis edan, apa mulutmu mau kupecahkan?" bentak setan pikulan. "Berani kau bicara lagi, betul-betul kupecahkan mulutmu." "Biarkan dia bicara, Munding Sura," kata setan darah kedua. "Tapi kau lepaskan dulu totokanku," kata Sekar. "Aku akan terangkan apa yang telah diperbuatnya di tempatmu, dan bukan itu saja, aku akan bersedia ikut dengan kalian." Setan darah kedua mengusap-ngusap kedua telapak tangannya satu sama lain. "Satu usul yang baik. Memang kau telah pantas bersamaku daripada kambratku yang kate buruk ini." Marahlah setan pikulan. "Saat ini aku tidak memandang nama besar atau mukamu lagi, setan darah keparat. Tidak peduli meski kita sama-sama orang istana. Gadis itu sudah membuka kedok kedustaanmu. Dia yang berdosa, bohong besar. Dusta atau tidak, tapi aku percaya omongannya, dan aku dengar dia sendiri yang mau ikut bersamaku." Setan darah kedua mengekeh. Mulut setan pikulan komat kamit. "Boleh kan? Silahkan bawa gadis itu. Tapi begitu tanganmu menyentuh tubuhnya, kepalamu akan hancur lebih dulu." Setan darah kedua tertawa bergelak. Nama besar setan pikulan memang sudah lama kami dengar. Tapi hendak menantang tiga setan darah yang kesohor sama saja seperti biduk kecil yang hendak melawan gelombang sebesar gunung. Kini setan pikulan yang tertawa mengekeh. Orang sombong memang terlalu sering lupa diri. Kita walau bagaimanapun masih sama-sama manusia. Aku bukan biduk dan kalian bukan gunung. Bicara jangan ngaco. Agaknya ialah kekerasan tak bisa dihindarkan, setan pikulan, kata setan darah ketiga sambil usut-usut lengan jubahnya. Kukira demikian. Lagi pula memang sudah lama aku ingin membuktikan sampai di mana kehebatan nama tiga setan darah itu. Jangan-jangan cuman bangsa kroco bau terasi saja, apalagi sekarang cuman ada dua orang. Kita akan saksikan siapa yang kroco manusia buruk, sahut setan darah kedua. Dia berpaling pada kawannya dan berkata, "Kau lepaskan totokan gadis itu, biar aku kasih pelajaran pada manusia jenis kecoa ini."
Setan darah ketiga melompat ke arah tempat tidur. Dua jari tangannya siap untuk melepaskan totokan di tubuh Sekar. Tapi dari samping setan pikulan tidak tinggal diam. Tubuhnya yang kate melesat ke muka. Satu tendangan yang dahsyat dilancarkannya ke arah tangan setan darah ketiga. Tentu saja setan darah ketiga tidak mau ambil resiko hancur tangannya. Cepat-cepat dia tarik pula tangannya, menggeser kaki dan kebutkan lengan jubahnya sebelah kiri. Selarik sinar merah menyambar ke arah selangkangan setan pikulan. Ini adalah satu serangan yang benar-benar mematikan. Tapi si Kate kepala gundul bukan manusia kemarin. Dia membentak dan melompat ke atas. Dari atas dia kirimkan satu jotosan dan satu tendangan. Setan darah ketiga merunduk, sementara sinar pukulannya tadi telah melanda dan menghancurkan tembok kamar. Di ruangan sebelah terdengar pekikan beberapa orang perempuan. Serangan gencar setan pikulan menjadi batal sewaktu di samping setan darah kedua, tusukan dua jari tangannya kerusuk. Setan pikulan yang tahu betul kehebatan dua jari itu cepat menghindar dan sekaligus dua tangannya dipukulkan ke muka. Setan darah kedua cepat-cepat buang diri ke samping sewaktu melihat dua gelombang angin hitam keluar dari jotosan-jotosan lawannya. Ilmu pukulan sepasang tigu hitammu tiada berguna terhadapku, manusia buruk, ejek setan darah kedua. Sementara kawannya baku hantam dengan setan pikulan, setan darah ketiga pergunakan kesempatan untuk membebaskan Sekar dari totokan. Namun kali yang kedua ini pun tidak berhasil karena saat itu setan pikulan sudah menyambar senjatanya yang ampuh, yang babkan dia sampai dijuluki si setan pikulan di dalam dunia persilatan. Senjatanya itu bukan lain ialah sebuah pikulan dari bambu. Meskipun dari bambu, tapi karena merupakan senjata sakti, maka kekuatannya lebih hebat dari baja. Setan darah ketiga cepat-cepat buang diri ke samping sewaktu ujung pikulan menusuk ke kepalanya. Setan darah kedua mengomel, "Tolol matinya, lepaskan dia dengan totokan jarak jauh." Habis berkata begitu, setan darah kedua bergerak keluarkan senjatanya, yaitu sepasang gada. Bersambung. Paling segitu dulu aja teman-teman ya, nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.